koneksi antara Arun dan gerakan Aceh Merdeka itu persentasenya itu sedikit. Karena tahun 1968 Hasan Tiro sudah mengkristalkan ide nasionalisme Aceh dalam bukunya Aceh di Mata Dunia. Itu sudah saya terjemahkan. Itu kristalisasi ide nasionalisme Aceh. Sebelumnya tahun 1968, sekitar 1968, Hasan Tiro dimandatkan oleh Abu Daud Bereh untuk menjadi Presiden Persiapan Sumatera Merdeka. Itu ditulis dalam buku Juangga Batubara, salah satu murid Daud Bereh, yang judulnya Tunku Daud Bereh Mujahidin Nusantara. Nah, itu dalam buku itu ditulis, artinya pergeseran perlawanan Darul Islam ke GAM itu memang sudah dilakukan jauh sebelum 1976. Hasan Tiro pulang 1974, dia bukan untuk ikut tender. Dia menawarkan perusahaannya untuk mengambil pengelolaan PT Arun saat itu, mengelola migas Arun saat itu yang berhadapan dengan Betel. Itu hanya sekedar kamuflase. Dia pulang ke sini, dia kasih kuliah umum di Medan. Kuliah umum yang seharusnya tentang hukum internasional, beliau berikan kuliah umum tentang sejarah Aceh. Disinilah banyak tokoh Aceh di USU gabung dengan gerakan Aceh Merdeka. Salah satunya Husaini Hasan, Zaini Abdullah, Mukhtar Hasbi, Amir Ishaq, Insinyur Asnawi, yang terlak Dr. Zubir Mahmud. Ini semuanya yang menjadi orang-orang pertama dalam GAM itu adalah alumni USU, dan mereka hampir dominannya dokter, termasuk Insinyur Tengku Tahir. Jadi ketika beliau pulang itu, beliau melakukan rekonsiliasi terkait struktur pembentukan Aceh Merdeka. Di Aceh, beliau melakukan konsolidasi dengan anak-anak Darul Islam atau tokoh-tokoh Darul Islam seperti Tunku Ilyas Lube, kemudian Asgadi misalnya, atau Usyar Jailani, Ayah Gani. Mereka adalah sebelumnya anak ataupun tokoh daripada Darul Islam. Jadi ini korelasinya seperti ini. Nah, kalau ditanyakan ke saya, apakah Arun menjadi salah satu faktor yang membuat Hasan Tiro mendeklarasikan GAM? Bukan. Itu bukan salah satu faktor, tetapi itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat perlawanan GAM itu semakin kuat. Itu. Makanya di tahun 1978, kalau tidak salah saya, anggota GAM di bawah Daud Paneng itu menyerang salah satu instansi Arun dan Mobil. Karena kan saat itu pengelolaan sahamnya kan Mobil Oil, Ciko sama Pertamina, Pak. Saat pertama, 1971. Jelko Jepang. Makanya dia itu beliau ke Mandu. Jadi tahun 1978 GAM melakukan serangan ke Arun, dan kalau nggak salah saya entah 2 orang bule Amerika yang meninggal, yang tewas. Dan sebenarnya Hasan Tiro mengecam itu. Itu ditulis dalam buku The Price of Freedom. Ya, sehingga penyerangan itulah yang akhirnya membuat pemerintah Indonesia mengirimkan tentara untuk membasmi gerakan Aceh Merdeka atau AM saat itu. Itu sebabnya. Karena awalnya Hasan Tiro tidak melakukan konfrontasi secara senjata. Gerakan GAM awalnya ini dibentuk sebagai gerakan pendidikan. Pedu Hidro, Bicara Ngurung Aceh, Bidu Toro, Bidu Odro, dan lain sebagainya. Ini yang awalnya dibentuk oleh Tunku Hasan Tiro dengan Aceh Merdeka. Alasannya simpel, karena ingin memberi kesadaran politik kepada generasi Aceh. Makanya di sini terjadi gesekan dengan Tunku Fauzi Hasbi Gedung atau Abu Jihad. Awalnya Abu Jihad ini posisi di AM itu sebagai istilah haji kasat lah, kasat, Panglima di Aceh Utara, Panglima Angkatan Darat, bukan Panglima Aceh Utara, Panglima Angkatan Daratnya lah dari gerakan Aceh Merdeka. Abangnya Mukhtar Hasbi sebagai Perdana Menteri di bawah Hasan Tiro. Jadi
Informasi yang saya dapatkan dari beberapa tokoh GAM termasuk Dr. Zaini dan Husaini Hasan yang saya wawancarai terkait hal ini, pergesekan terjadi pertama antara Fauzi Hasbi Gudul dengan Hasan Tiro itu saat Hasan Tiro pulang tahun 1974. Hasan Tiro tidak membawa senjata. Kedua kali itu saat pulang masa Darul Islam, beliau juga tidak membawa pulang senjata yang dipropagandakan oleh Abu Jihad bahwa Hasan Tiro melakukan pembohongan, kaget copeng dan lain sebagainya, tapi hana beliau bude itu tidak ada. Yang pertama itu tidak ada, tapi yang kedua memang beliau tidak membawa senjata dalam artian mobilisasi senjata secara besar-besaran, karena tujuannya bukan melakukan konfrontasi dengan pemerintah Indonesia, tetapi hanya sekedar membangun kesadaran politik terhadap generasi Aceh saat itu. Di mana posisi Aceh sebenarnya saat itu? Itu yang diutamakan oleh Hasan Tiro di tahun 1974. Jadi saat beliau pulang itu, beliau tidak membawa senjata secara besar-besaran, tapi ada sekitar 5-6 senjata bekas Darul Islam, termasuk bude brand dan lain sebagainya, pistol Colt, D2 kan. Alasannya cuma satu, keputuh bude menyehana itu ideologi. Itu ditulis dalam The Price of Freedom. Kita membutuhkan ideologi baru kita persenjatai. Miahana, ikimak adu. Itu yang dikatakan Hasan Tiro. Karena kan tidak punya ideologi. Dan ini terjadi dalam yang saya tadi, ini terjadi tahun 98 ketika banyak anggota Gerakan Aceh Merdeka tidak memiliki ideologi. Mereka masuk kepada GAM karena urusan pribadi, hai bayutang, hana menghoblung ide tentra atau memasalah ngenggo, sehingga tambang langgam Ohgop yang muruthan pribadi hana bayutang dan lain sebagainya. Ini terjadi. Efeknya pasca perdamaian, kan kalau kenyataannya seperti apa dari mantan-mantan GAM yang tidak memiliki ideologi. Nah, yang penting saya double kabin, ya kan? Nah, rumah proyek dan lain. Ini fakta dan saya sangat membuktikannya secara ilmiah. Ini yang terjadi. Tapi bukan berarti tidak ada yang memiliki ideologi, ada. Cuma hanya ketum sibuk, tim dari RBT misalnya, kagak tim temperamen populer lah. Nah, tapi yang hanya ideologi ya hanya lagi apa ya, juga rumpok penuari gaji, anak rumpok baru proyek kau dan lain sebagainya. Dan hal itu biasa terjadi pasca perdamaian dimanapun. Makanya yang dibangun oleh Hasan Tiro itu adalah ideologi, bukan senjata. Senjata itu gampang kalau ideologinya sudah mengkristal. Alasan yang lain yang disebutkan oleh Hasan Tiro dalam The Price of Freedom, kasus Darul Islam itu adalah salah satu bukti ideologi yang tidak kuat. Padahal senjata saat itu cukup banyak, senjata peralihan pasca Jepang ke Indonesia. DI punya banyak senjata saat itu, cukup hayu-hayu. Sambil TNI, WTN memang tahu senjata tadi. Dan itu ada dokumennya dalam buku AHA Gelanggang. Itu ada. Saya download di Acehbook. Lihat, di Darul Islam punya palang merah, strukturnya kuat. Di GAM nggak ada palang merah, ada palang merah langgang. Kurang dia kena kimbak pak dendra, dia hana tinggal kagak mati, dia merumpok peblungan, kagak peblungan, dia hana kagak ti aja. Bahkan yang terjadi sama Tungkullah, almarhum Tungkullah Syafi'i kan juga seperti itu. Baru akhirnya pasukan ronde kedua baru mereka tahu kalau itu Tungkullah. Yang melakukan serangan pertama nggak tahu kalau itu Tungkullah. Yang hidup pupi atau kayak permain uyup itu yang baru ngempung. Ini Abdullah Syafi'i apa bukan? Iya Abdullah Syafi'i. Ini baru hidup pun. Jadi yang mendapat penghargaan itu regu kedua, bukan regu yang melakukan penyerangan pertama. Jadi memang hana palang merah, minyana palang merah langkam baru itu beruplung. Selagi itu melah uplung le palang merah GAM, wadanya atau ibu ubah. Tapi memang tidak ada. Jadi struktur Darul Islam saat itu sangat kuat dibandingkan dengan struktur GAM. Nah, GAM kuat secara propaganda. Nah, alasan seperti saya katakan tadi, Arun menjadi salah satu faktor yang menguatkan, faktor ekonomi yang menguatkan perlawanan Hasan Tiro terhadap Indonesia. Karena untuk melihat konsep ekonomi Hasan Tiro itu silahkan baca buku Aceh di Mata Dunia. Bagaimana Hasan Tiro mengatakan bahwa menyetanyo hana tatu potensi kita, kalau kita tidak paham potensi bumi kita sendiri, itu akan datang orang lain
untuk mengambilnya. Orang lain yang paham tentang sumber daya kita. Dan ini yang terjadi. Megasara bukan harum mohro tu dempuro tu purutan harum tak lagi idin makho. Itu istilah Hasan Tiro. Ini yang tidak bisa diterima oleh Hasan Tiro, sehingga akhirnya ini menjadi salah satu faktor penguat bagaimana dia melakukan perlawanan. Jadi bukan tidak semata-mata. Nah, ketika itu sudah terbentuk, apa yang terjadi? Pertama, mobilisasi tenaga kerja secara besar-besaran, dan itu tidak diambil dari Aceh. Nah, seperti jelaskan tadi. Disinilah terjadi gelombang transmigrasi terbesar. Ikirim terlepas dari mana saja, tapi ikirim burung untuk alasan, dan termasuk salah satunya Jokowi yang dikirim ke sini ke Gayo. Karena itu salah satu Jokowi yang dikirim dengan petik kerah Aceh. Jadi memang dikirim saat itu, dikirim untuk Untuk bekerja di proyek-proyek vital yang ada di Aceh. Jadi ketika mobilisasi diaspora manusia terlalu besar ke suatu daerah, itu akan terjadi pergesekan kebudayaan, akan terjadi pergesekan nilai yang itu bisa menyebabkan konflik. Di daerah-daerah yang tempat basis basis pendatang istilahnya, bukan kita rasis, tidak, tetapi diaspora itu yang kita tidak setuju, dan ini pernah saya petisikan atas nama lembaga saat itu. Tahun 2012, saya petisikan Muhaimin Iskandar selaku Menteri Transmigrasi Tenaga Kerja agar tidak melakukan diaspora ke Aceh, dan pemerintah Aceh jangan menjalin MOU transmigrasi. Saat itu pemerintah Aceh di bawah Zikir melakukan menjalin MOU dengan Menteri Transmigrasi agar transmigrasi didatangkan. Itu di Padang kejadiannya. Di situ saya petisikan dengan beberapa teman-teman lembaga lainnya di tingkat nasional agar tidak terjadi pergesekan itu, pergesekan nilai. Bisa dilihat sekarang, keyboard, ini kan fakta, ini secara kebudayaan. Keyboard, benang, ilue, ada base camp pelacur. Memang untuknya itu ada, itu kejadian, itu secara kebudayaan. Kemudian terjadi pergeseran nilai tempat, misalnya dari nan A ke nan B, dari nan Lung ke B menjadi Prodadin. Itu misalnya dari Kaya Jatuh menjadi Kaya Jati. Itu terjadi pergantian seperti itu. Nah, persoalan yang paling krusial terjadi kenapa? Karena kehilangan hak politik. Nggak ada hak politik lah, mana lewat ada. Jadi coba pilih kecil dah nale, karena kan sistem demokrasi kita ini kan one man one vote, satu orang satu suara. Jadi makin ramai urung go, ya makin ramai suara go, makin di urung draw dan makin di suara draw. Dan itu terbukti bagaimana konflik Aceh dibenturkan antara milisi dengan enggak saat itu, antara masyarakat dengan pihak yang bertikai. Ini yang paling krusial, kehilangan hak politik, dan inilah yang ditentang oleh Tengku Hasan Tiro dengan kehadiran proyek vital tadi, yang dimana proyeknya dikelola bukan oleh orang Aceh sendiri. Nah, persoalan Hanapah itu persoalan lain. Panepah hawa Aceh hanai kelola, ini urusan lain, keurusan. Itu urusan kesekian nantinya yang akan menjadi bahasan kita. Tetapi persoalannya makro lewuji. Masalah dan tempoh yang ngelak dile, ya kan? Ini yang dilakukan Hasan bagaimana dari ekonominya. Nah, hal lainnya seperti konsep seperti kejadian kehadiran Arun saat itu. Arun menjadi salah satu ini dengan Exxon. Kaingklu buat Teloga Arun berarti kaingklu dengan Exxon Mobil atau Mobil Oil karena sama si jenda bawa dua Cina. Jadi kehadiran Arun dan Exxon itu dengan berbagai macam alasan menjadi proyek militer. Ini sangat konflik, mulai dari tahun 1976, ya mengkristalnya di tahun 1989, Mas Sadong, sampai 2003 kemarin, 2000 langgar berdoa. Karena kadang-kadang si Hanai ganggu. Tuh, salah satu contoh ada kasus sekitar tahun 2001, entah 2002, ditembak pesawat Arun. Padahal dia tahu hanya kapasitas
GAM melakukan itu saat itu. Dan juga terjadi pencurian dinamit Arun, dinamit bom. Lepadu, tahun ini bahan bom ya. Dan kalau dianalisa, mempopolnya aja cok, kita mengarun bebas masuk dengan truk diangkut, ada sekitar 30 kali masuk lah. Itu ada di laporan-laporan atau di media bisa baca. Itu dituding dilakukan oleh GAM saat itu. Padahal kalau kita analisa tidak mungkin GAM bisa melakukan itu karena di sampingnya itu pos militer, kemudian di dalamnya juga ada pos. Dia keluar masuk akan akan melatih pos-pos itu. Mungkin awak GAM yang melakukan, tapi ini dilakukan tujuannya untuk apa? Untuk membentuk opini dan propaganda bahwa instalasi nasional, proyek vital ini diganggu oleh GAM. Begitu terbentuk opini ini, didatangkanlah tentara militer, ibarat pegat posina, minyaknya, operasional TNI-nya, kemudian peralatannya, mobilisasi, semuanya ditanggung oleh PT Arun dan difasilitasi oleh Arun dan Exxon Mobil. Ini yang digugat oleh korban tahun 2001 ke Amerika. Dan salah satu yang sangat terlibat itu Menteri Luar Negeri Amerika, Gino Rane. Bos Exxon. Dia. Sehingga dalam pemilihan menteri kemarin, dia salah satu hal yang dipertentangkan oleh senator Amerika terkait keterlibatan dia dalam pelanggaran HAM di Aceh dengan koneksinya PT Arun dan Mobil Oil. Ini. Jadi ketika instalasi itu terbentuk, ini akan terjadi mobilisasi TNI, akhirnya terjadi pelanggaran HAM. Yang mendang yang konflik antara negara dengan rakyat misalnya, yang terjadi pelanggaran HAM. Dan lempegah mungkin, saya salah satu keluarga saya pernah disiksa di Kem Rancong kan Cilikun. Memang ini ke alasannya ada dua ini lah. Menjadi aja nampak ya, kayak Makaiden. Jadi menjadi salah sebuah bukti bahwa hana tamat hidrode dengan kewenangan yang penuh hanam pucama. Agak hana sama sih. Karena konsepnya mulai dari naso Arun sampai tidak ada isinya lagi kan hana lega Pak. Nah. Hana lega, kakosok, hai biji. Nyamban Pak, balik. Ya, ini faktanya. Jadi semangat push otonomi khusus, sentralisasi, undang-undang PA, undang-undang yang apa? Putra yang kanan. Makanya maaf cakap lempegah. Lu sudah sampaikan kalau dibilang teorinya begini, lu yang penting. Karena mulai dari itu gas Arun sampai urang sampai Arun dilancangnya, dia draw. Paling digarang muka jagung, jawab lain depan. Digarang muka jagung inan, muka rujak. Sama ketika kita nentang lapangan golf, itu malahnya. Ya bukan ada muklis basyah, lihat pun bawa bahwa bawa kamu ada ya. Pembangunan lapangan golf bisa meningkatkan ekonomi itu. Ekonomi itu, yang kalah dah nak ulembung. Atau jet ke pun, pilih-pilih bola apa ikut. Urusan dia udah nonton main golf udah ya. Jadi kondisinya sama Cik Arun lagi anjir. Saya baca di berita Kek Arun ini akan mendatangkan 30.000 pekerja, membuka lowongan untuk 30.000 pekerja dari mana? Dari Pak Jauh, dari Sidoarjo, dari Pak sampai ada karena itu juga menjadi mekanismenya nanti kan. Karena mekanisme ini kehanjir alam marah itu tinjak itu. Masa Fauzi Hasan Saleh, Aning Hasan Saleh, yang mat kita Arun berusaha. Iqbal Hasan Saleh. Terang kena, pun kena. Apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dulu, baiklah untuk Aceh ya. Kita nggak usah bicarakan untuk Aceh, untuk masyarakat sekitar aja putra. Yang amonia, ada gentar perusahaan, brum beli mabuk boleh urung, advokasi le. Ya itu kejadiannya. Ini konflik sosialnya seperti itu, konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat. Sampai orangnya, KP, PT Arun masalah tanah harus selesai dari bayangan.
Belum selesai yang di demo kemarin itu, belum selesai. Kan proyek lain kayak tawarkan bujiman loh. Mah. Enggak, kalau saya, cuma saya nggak bergerak di isu itu. Makanya ini harus punya kesadaran bersama untuk didorong agar kayak Karun ini bisa kita kelola bersama oleh pemerintah Aceh. Kasih pokoknya, kasih. Ini harus punya kesadaran bersama. Jangan diharapkan di legislatif. Hanya di MPK, warga burung lagu. Hanya di MPK yo. Warga burung lagu di Bancara Koh Jaro misalnya, ya. Di Bancara dari masjid raya dan lain sebagainya. Di Banco calon, bagaimana mobilisasinya, apalagi dominasi kemarin kalah misalnya, ya kan? Jadi ini yang mereka pikirkan adalah orientasinya politik, bukan orientasi kesejahteraan. Hanya di MPK. Ya. Mereka tekan hal itu karena memang tidak tahu ini penting. Kaji cik dengan krimeh itu dah cik. Tapi item ini bukan krimeh haruna. Saya juga baca kemarin Cik Mat menolak. Ini bukan soal politik ya, bukan soal fraksi antara gubernur dan ini. Justru itu yang kita sayangkan. Terjadi gontok-gontokan antara legislatif dan eksekutif. Dan yang kagak korban. Nah, Proviron itu urung dari luar Aceh, Wak Jawa, kena limbah, anak mumpu, gara-gara ada ya, istilahnya. Jadi ini yang kita tentang, supaya legislatif dan eksekutif itu bisa bersinergi terkait isu-isu bersama yang terjadi di Aceh. Itu persoalan politik harus ada begini. Kagak kacalengkan, KI, gauga, ada urusan ya. Seharusnya itu, kesadaran itu harus kita bangun. Ada hal-hal krusial yang terjadi di Aceh yang itu tidak kita sadari. Ya salah satunya kayak Arun. Tapi kayak kan bu. Pula. Padahal lu baru mendengar sih tadi kayak Arun. Pagi kita kawas. Triliun apa adalah. Puhan impekir. Cuma pekan handi ke permukaan. Impekirnya pekan handi ke permukaan. Kan memang tidak ada kesadaran. Jadi ini harus diopinikan ke publik bahwa Arun ini penting untuk kita kelola. Walaupun kriminal. Sehingga kenapa? Tidak lagi terjadi konflik-konflik yang sebelumnya pernah terjadi, yang misal terkait antara potensi keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran HAM, yang mungkin kalau intensitas pelanggaran HAM pasca damai udah turun, tidak mungkin. Nah, tetapi kalau misalnya ada didatangkan 30.000 pekerja, itu saya rasa juga akan terjadi pergesekan nilai seperti saya katakan tadi. Setelah itu akan terjadi pergesekan politik. Nah, nang kampung Arun ibu, Harun. Ya misalnya contoh, bentuk kan ya pegangan lalu enggak, misalnya seperti itu. Jadi terjadi pergesekan nilai. Salah satu contoh terbesar yang ketinggalan di Kalimantan. Ya bukan pegang rasis di Kalimantan, di Borneo Kalimantan Barat ya. Jadi pamflet jalan itu udah pakai nama Jawa, belok kiri mesin dan Jawa, belok kiri putra, ojo kiri. Iya betul. Nah ini masalah sebenarnya, masalah. Untung Aceh melawan, kalau tidak udah seperti itu Orde Baru. Untungnya Aceh melawan. Ini masalah kan sekarang kan? Di Kalimantan seperti itu kejadiannya. Bukan kita marah, tidak. Justru hal seperti ini yang kemudian di lapangan memantik konflik. Di Lampung kejadian di Barossa. Tarleh Petrunang Gauli Kekipan. Antara pribumi Lampung dengan masyarakat Trans, Bentrok, perang. Ini kan masalahnya. Sampit kan itu. Jadi di Kalimantannya tarian resmi pendopo bupati lah bukan, itu kuda lumping. Baca bak berita itu kuda lumping. Bukan lagi tarian mereka. Ini terjadi pergeseran nilai secara kebudayaan yang akhirnya bisa memantik konflik. Ini sebabnya. Oke. Karena ini batu bara, perusahaan, dengan alasan mencari lagi bang batur bergabung, dengan alasan minta beri dari yang bukan ilah deh. Itu yang ada darang ini, dapat turun tidak. Ini yang membuat Santiro marah.
Tapi menjadi salah satu faktor yang itu menguatkan perlawanan dia, sehingga dia harus berontak. Ya artinya kalau dikatakan dia berontak karena Arun, tidak juga. Ya Hana. Tetapi konflik Arun menjadi salah satu faktor, seperti saya tegaskan tadi, menjadi salah satu faktor menguatnya perlawanan GAM dan menguatnya kebencian rakyat Aceh kepada militer dan Indonesia. Itu masalahnya. Mengapa pemerintah Indonesia mau ini terulang? Belum lagi konflik lahan. Ila mentang-mentang dan bang na iron syukur kan demi ada mau dalam dan nama tapi orang yang udah jadi nama udah aja ayah hanai leke citang udah ada mau phone leke sengkau adalah leke KTP kakak leke kan tujuh dan bukan berlainan pegahan tujuh dan mungkin dari awal ada orang ini hanam di peluru yang menempuh orang mau mianang kau jarol nah kau nak pernah nama apply ke dia tidak ya jarang kan mungkin dia ada Arun yang pernah di dalam dia pena mungkin ya ikulagan ya tapi yang pernah damang PT Arun yang pernah secara langsung bagaimana kerja PT Arun itu siapa? Setidaknya aja nih Arun lagi ada taman serambi mana tak mungkin kibai produksi minum karena tanyo hana merasa memilikinya nak taruh tu lagi ada gol tu tidak tak bermenang karena hana merasa karena yang kelola kan tanyo nah hana keluarga ada pihak kerja hana ada orang dan teman lo cakap anton tapi lewat ulu guna anda tidak raya apa jamun kamu kan mengipan mengupui PT Arun dari kampung ada mak tengah biang dukung ni apa ujian ada mak lapangan agak luar bacut walaupun dari JO bilang jurun setoi gitu yang dia apa yang apa dia sangat apa ya wajib dengan itu ada yang dan dia mana ada pu seharusnya pengen lampu dia hana mati ke orang ngenpengan pera cok beasiswa luar negeri ngenpengan seharusnya ngenpengan untuk ya pegah aja pegah jalan dia pegah jalan itu ngenpengan misalnya pengen itu penyumbang devisa nomor 2 terbesar di Indonesia betul lah kita yang pengen baiklah pegah Aceh Indonesia Indonesia itu penyumbang devisa besar untuk negara. Mia Freeport jika ngawai lain, jadi betul kan? Tapi Mia PT Arun memang penyumbang devisa karena itu memang minyak dan gas. Tapi itu berangkat dari sapu juga. Mengerti pun nomor mana? Kamu lempor nak kertapu ya nak? JRE kan, SD koran baru. Dari kurung mana, kurung dua, ya, belum, ya perasa anda. Seharusnya kita marah. Ekonomi kita, punya kita, seharusnya kayak kelola oleh lawan dia sih. Hasil untuk kita mana? Ya udah hasilnya untuk kita nggak seberapa. Perilaku masyarakat kita koruptif, pejabat kita. Jauh kumai, jauh kecil. Kuliahan apa? Anak kemuan ni. Ayo mana? Urung sampai kau madam curah sampai orang itu realitanya. Jadi bisa ada teorinya ini akan mendatangkan 30.000 pekerja, akan membutuhkan 2.000 sekian hektar lahan. Apa dia? Saat pertama ditemukan PT Arun 4 ada 4. Mana pekerja orang Aceh mana? Ada. Itu saat ditemukan, apalagi sekarang yang tinggal ampas. Tak ada. Ana betat pedih ada. Jadi apabila ingin itu terwujud walaupun tidak 100%, ini harus kita kelola sendiri. Ini harus kita kelola sendiri sekalipun ampas. Dan siapa yang bisa melakukan hal-hal seperti ini? Ya kita udah ampun itu. Lagi berbatu raman begah ini akan ikuip LNG. Mungkin depu dah, hana depu dah ya. Anda tayo.
Apakah bawain lagi kan sih DPR atau pejabat di SKBA sama juga nggak tahu. Mana depu? Ada hana depu kepentingan juga pun. Ya depu kayak buku. Sangkirana merathana keluarga ama, keluarga ayah yang tinggal samping betiarunnya, kayak buku. Tapi hana, maka belum begak. Memang waktu kata ciptanya mereka sakit itu. Cukup aja pohon malam ada dokumen korban yang diindikasikan terlibatnya betiarun dan mobil dalam kasus pelanggaran HAM Aceh. Kipa di pohon, nah adalah itu dengan sekian hukum itu baru muru. Nah, perkosa ikmata keluarga. Bukan untuk membangkitkan, tetapi begitu sakitnya ketika ini dikelola oleh orang lain, dan akhirnya mereka membunuh kita. Yang salah aja. Nah, kira tambah rumah roh, rumah roh, panjang bubaro, macam kalau bukan. Ibu karu ada roh, bagaimana? Ibu karu bukan, ibu karu unda, bagaimana? Itulah dia niaga, rumah tambah. Mau jadi seperti itu. Yang berlari tadi aku bahwa ada ujo Pertamina Solam yang BUMN selama kelola aja. Nah, ketika tak itu jalan pelang jalan, ojo kiri baik. Ada punya. Ketika ini dikelola oleh bukan kita, bukan rasis tidak. Masalah saya tidak sepakat kalau diaspora besar-besaran terjadi di Indonesia. Itu baru namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kayak sama-sama. Nah, tetapi kita bisa menghormati perbedaan. Tidak sama-sama bujuk. Enggak. Saya sering katakan dalam beberapa acara seminar, untuk menjadi Indonesia itu tidak seharusnya kita melepaskan pakaian Aceh, Batak, Minang, Jawa dan lain sebagainya. Tidak. Tetap kita harus menjadi Aceh, menjadi Batak, menjadi Jawa dan menjadi lain sebagainya. Selama itu kita menjadi Indonesia. Mungkin kayak Bang, stop deh. Oke Bang. Stop deh. Apa lagi ini? Mantap lah. Ini rekaman audio, taruh sini bentar. Depannya bang biar lebih jelas. Oh sini. Nah, apa kan jelas. Cuman
nyambang cerita kan orang-orang cerita. Jadi yang perlu kita sampaikan bahwa ini butuh kesadaran bersama, dilihat kelebihannya, kelemahannya, apa yang membuat kita harus mengelola sendiri aset kita. Jadi juga kita mendorong agar teman-teman di sini melakukan follow up dengan pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif. Jadi mendorong salah satu hal yang sering diajarkan oleh Tuan Santiro bahwa perilaku kita itu jangan individualis. Baik bagi aku curo, tai kamangadro dengan juga, tai kalima, taro dengan juga. Nah, ini yang perlu didorong oleh teman-teman mahasiswa di sini. Kemudian memberi penyadaran kepada publik kenapa pentingnya Kek Arun itu kita kelola sendiri. Ini harus dikampanyekan. Itu penting nih, itu pamflet dan leaflet dan lain sebagainya lah. Misalnya terkait pentingnya itu. Ya, seperti saya katakan, kalau analisa ekonomi mungkin Bang Fatur sudah melakukan analisanya, sudah memberikan gambarannya. Secara kebudayaan sudah saya sampaikan, secara konflik sudah saya sampaikan. Itu yang akan terjadi saat ini tidak dipegang oleh pemerintah kita. Lagipula dengan hadirnya MOU Helsinki, seharusnya ini memberi peluang besar untuk kita. Ada sih MOU Gudro, IUPA Gudro, Kode pilkada, IUPA, MOU. Seharusnya ini berlaku untuk ke semua sektor, buku pertambangan, energi, pendidikan, kebudayaan. Ini berlaku. Jadi hanya sekedar MOU UPA ya udah urusan politik, urusan pemilu. Lagi yang saya sapi, bro, ya tidak aja ke partai-partai lokal dia akan bro, citra aja di ke masyarakat Aceh. Tengok deh anak so pilih udah bagus. Kenapa kan perilakunya memang menang. Jadi perle UPA, perle MOU ada urusan politik, ada urusan kepentingan bro. Tetapi ketika urusan kebudayaan, urusan pendidikan, urusan pertambangan, urusan ekonomi, UPA geroy, MOU geroy. Hepleu pada hepleu dia hepleu pat hepleu dia hepleu ada puada. Pengelolaan laut pat. Koordinasi antara pemerintah RI, DPR RI dengan DPR Aceh pat. Baru ketika kesimpulan yang diambil oleh Jakarta tidak sesuai dengan kita terkait pemilu misalnya pilkada kemarin. Baru tiba pemerintah baru sibuk terkait hal mana pengelolaan ekonomi misalnya katakanlah seperti Kerun ini mana suara rakyatnya, suara DPR ya misalnya, suara legislatif eksekutif dan legislatifnya mana nggak ada. Jadi ini bukan lagi persoalan yang sifatnya ini sektarian tidak, tapi sudah menjadi persoalan kolektif, persoalan bersama yang harus kita dorong bersama, kita kampanyekan bersama. Ya mihana mungkin ya keperang hana tajih lesila ya kan mama salah jika mungkin netem di tengok hotel S2 S2 netem seharusnya dari dana seperti itu bisa dijadikan beasiswa S3 S2 untuk generasi kita atau teman-teman di sini ke depan. Seharusnya menang. Ada kampung lah lahan-lahan C atau ada pula bayam, ada pula bawang dan lain sebagainya. Tapi yang mana? Awu kabak ko belangong ada yang mau tagay awu kabak ko ijo kapah kay BU. Kau madangannya poi tulak dong tinggal itu. Agung nan tapi. Agung nan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Hekal. Inilah yang selalu saya sukai dari Bang Hekal. Bang Hekal tetaplah Bang Hekal dalam diskusi ini. Jadi setiap diskusi beliau memang selalu berapi-api, menyemangati. Nah, kemudian narasumber kita yang berikutnya adalah Muda Utara. Mungkin Bang, pembahasan ini udah agak mengkerucut. Jadi kita perlu juga tahu beberapa hal mengenai potensi konflik Aceh dan Kek Arun. Kemudian pentingnya Kek Arun untuk pengelolaannya kepada pemerintah Aceh. Dan yang terakhir Kek Arun ini dan masa depan Aceh, terutama pasca USUS. Nah, pada waktu kami persilakan kepada Bang Muda. Wabarakatuh. Nama saya Muda. Dari kedua pemaparan dari Bang Fatur dan Bang Haikal, yang paling saya membuat tertarik adalah tentang konsep rebut teritori. Jadi
beberapa tahun ini saya kerja di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Tahun lalu kami, beberapa staf kami ke Malaysia, ke Kedah, ada acara pertemuan sejarah. Sampai ke sana orang Kedah marah-marah. Ternyata Aceh dan Kedah itu punya hubungan tidak baik. Bagi orang Kedah, dulu Kedah itu penghasil lada, tapi masa sekarang sudah berkuasa, lada-lada di Kedah itu ditebang semua. Supaya orang beli lada ke Aceh, bukan ke Kedah. Jadi dulu pola rebut teritori begitu, kita rebut luar. Sekarang teritori kita direbut di dalam. Itu contohnya dulu. Lalu ekonomi masa ini saya ingin review ke sejarah ekonomi kita. Bahwa ketika kita ngomong ekonomi ekonomi Aceh juga harus melihat dulu tuh kenapa bagus dan sekarang kenapa tidak bagus. Dulu pada masa kerajaan Iskandar Muda, ya, selain dia raja, dia punya semua armada yang berdagang di sini memberikan cukai pada dia 10%, dia juga menjadi pedagang utama. Semua barang-barang dijual itu harus dia dulu yang menawar. Dan barang-barang yang dia tawar itu harga harus 50% lebih murah. Dan setelah itu dia jual 50% lebih mahal. Dan sebelum dia tawar, orang lain nggak boleh beli. Itu bagaimana government saat itu, pemerintah, penguasa itu bermain di sektor ekonomi. Tapi sekarang ketika pemerintah Aceh, kita bawa ke Aceh sekarang, ingin bermain di sektor ekonomi, ingin juga menjadi penentu kebijakan dalam hal ekonomi, dalam Harun misalnya, tapi kita nggak bermain. Padahal dulu masa lalu ekonomi itu juga dilakukan oleh pemerintah saat itu yang berbentuk kerajaan. Lalu kalau kita lihat semua dalam lintasan sejarah Aceh, itu semua modal Indonesia itu dari Aceh. Kalau kita lihat sejarah Pertamina misalnya, Pertamina itu dari kilang-kilang minyak yang ada di Rantau Perla, ada yang di Tamiang segala macam, yang itu setelah itu jadi Pertamina, jadi Pertamina, yang itu dikuasai oleh Aceh saya. Dan itu diamankan asetnya oleh Kolonel Hussein Yusuf pada saat pada tahun 49 ketika ada serangan agresi Belanda kedua, yang di Indonesia satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai hanya Aceh. Jadi objek vital industri minyak itu diamankan oleh orang Aceh saya. Lalu juga di Aceh kita punya industri-industri, kalau adik-adik tahu, kawan-kawan semua tahu ada industri sawit. Tempat penanaman sawit, perkebunan sawit pertama di dunia itu ada di Aceh Timur dan di Aceh Barat. Dan itu kalau pergi ke Aceh Barat, itu ada nama PT Sowindo, pemilik sahamnya itu orang Belanda, ada orang Belgia, sedikit pemerintah Indonesia. Itu contoh bagaimana sebenarnya Aceh jadi laboratorium ekonomi. Kalau dulu di tahun 20-an, di Aceh Timur itu ada 30-an perusahaan sawit yang dimiliki oleh orang Jepang, orang Belanda, Belgia, dan beberapa negara lain. Jadi kita itu dulu, ekonomi kita itu berbasis perdagangan keluar, bukan ke dalam. Jadi kalau sekarang kita perdagangannya cukup sederhana, hanya jasa segala macam, tapi kalau dulu kita lebih expand. Dan pertanyaannya kenapa hal itu tidak bisa diulangi. Lalu juga ketika tahun 49 Indonesia diserang, Soekarno-Hatta ditawan di Jogja, pemerintah Indonesia tidak punya uang, itu yang menjadi pengaman, itu yang menjadi orang yang membiayai negara ini adalah orang Aceh. Pengusaha-pengusaha Aceh, pemerintah Aceh memberi stimulus, memberi kredit bagi pengusaha. Jadi pengusaha itu bayar keluar, misalnya mereka membeli coklat ataupun karet, mereka membayar keluar, tapi barang belum ada. Dan uang-uang itu dikirim untuk kantor perwakilan Indonesia di Singapura, di India, dan di Jogja, agar republik ini tetap bertahan. Jadi kalau dulu itu ekonomi itu berbasis federalisme ataupun otonomi. Jadi Aceh itu yang dengan ekonominya mampu membantu Indonesia. Tapi sekarang kita diputuskan dari hubungan bahwa kita tuh bisa mengatur ekonomi kita secara sendiri. Lalu juga yang terjadi sekarang ada konflik DITI yang tahun 59 ada misi Hardi yang memberikan kewenangan kita di bidang keistimewaan di bidang agama, adat, dan pendidikan yang diterjemahkan oleh Hashimi dengan kawan dengan pendidikan usia, IAIN, lalu ada MPU, ada lembaga adat segala macam. Lalu tahun 99 setelah selesai DOM, kita juga diberikan khusus baru sehingga di tahun 2002 kita bisa menerapkan syariat Islam dengan kafah. Lalu setelah konflik dengan GAM di 2005 selesai, kita juga diberikan baru di 2006 yang menambah rumusan baru mengenai kewenangan kita di pengelolaan ekonomi.
sebelumnya di konflik 59 itu masalah keagamaan, pendidikan dan segalanya udah sukses dibuat. Kita hadir di UNSIAM, contoh salah satu rumusan permintaan kita dipenuhi. Syariat Islam juga telah ada. Tapi di UU nomor 11 tahun 2006 tentang UPA tentang kewenangan ekonomi itu kan belum terwujud, malah digembosi. Kalau kita lihat sekarang perdagangan di Indonesia tuh kita ngomong Selat Malaka, yang Selat Malaka sektor, kalau dulu kan ada istilah IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Group Triangle. Jadi Indonesia punya, dan 3 negara itu buat pusat ekonomi, ada Sabang, ada Langkawi, ada Phuket. Dan terakhir kan tahun 85 pusat ekonomi kita dicabut di Sabang untuk menghidupkan Batam. Tapi terakhirnya gagal juga. Lalu dibuat lagi misalnya rencana pusat ekonomi di Aru. Tapi terakhir kita dipotong oleh Sumatera Utara dengan mereka buat Kuala Tanjung, pelabuhan lebih besar pada Aru. Dan kita juga akhirnya harus tunduk pada pencaplokan seperti itu. Tapi sekarang ketika kita punya aset dan aset itu menjadi hak kita, karena kalau kita lihat dari masa kerajaan ataupun masa sebelumnya, kecermelangan Aceh itu ketika mereka memiliki aset. Terserah apakah aset itu bisa mereka kelola dengan baik atau tidak. Yang penting ketika aset mereka miliki, mereka punya kedikdayaan bahwa mereka punya daya tawar. Dulu daya tawar ketika agresi militer, ladang minyak di stop oleh orang Aceh sehingga orang-orang Belanda tidak bisa beroperasi militer. Di stopnya juga ketika bisnis lada Portugis segala macam di stop oleh orang Aceh sehingga Portugis dan POC tidak bisa bermain di Aceh. Itu menandakan bahwa keadaan kepemilikan teritori menentukan kedikdayaan kita. Sekarang kalau kita ngomong anak muda sekarang misalnya no asset, no money, no job. Pertanyaannya kalau dia tidak punya kerja, dia tidak punya uang, dia punya aset, dia bisa hidup. Aset itu seperti Bang Waktu bilang tadi bisa disewakan, bisa diajak kerjasama, joint ventura segala macam. Dan sejarahnya dalam dunia Acehan kita, pemerintah kita tidak punya aset dalam hal manufaktur, industri segala macam. Kita lihat di Longa ada perusahaan semen itu sekarang punya Holcim Lafarge, perusahaan semen terbesar di dunia, dan kita tidak punya saham di situ. Kita buat lagi di Laweng dan juga kita tidak punya saham di situ. Ada joint ventura perusahaan lokal baru-baru ini dibeli juga saham oleh Semen Indonesia. Lalu kita juga punya perusahaan batubara segala macam, kita tidak punya aset sendiri. Pemerintah kita tidak punya aset ataupun investasi di bidang sumber daya alam. Tetapi sekarang ketika adanya aset yang pengelolaannya sudah selesai, yang hak guna usaha sudah lewat masanya, tapi juga ingin direbut dan kita membiarkan, itu menjadi masalah bagi kita sendiri. Itu seperti dibilang oleh Bang Haikal tadi tentang ketika nanti ada tawaran 30.000 tenaga kerja segala macam. Ada kasus menarik, kasusnya di Laweng. Ketika Laweng nanti dibangun akan menyerap tenaga kerja puluhan ribu, tapi ketika dioperasionalkan cuma menyerap 3.000. Jadi 30.000 itu tenaga buruh kasar. Dan itu tuh bukan dari kita. Buruh kita tidak mau dibayar 50.000 per hari. Dan buruh itu adalah buruh dari luar Jawa. Ada kejadian menarik ketika kasus di Arun tahun 70-an akhir 80-an awal, ketika konflik antara masyarakat dan pekerja di Arun. Jadi pemerintah Aceh dengan birokrat muda kerjasama dengan LPDS, dengan Prisma, buat kriteria yang disebut Aceh itu bagaimana? Karena sebuah menjadikan ada konflik identitas antara orang Aceh dan Aceh dalam hal mencari lapangan kerja. Dibuat klarifikasi 5 klasifikasi mengenai orang Aceh. Pertama dia lahir di Aceh, kedua orang tua Aceh, ketiga menikah dengan orang Aceh, keempat menamatkan satu jenjang pendidikan di Aceh, kelima pernah tinggal 5 tahun di Aceh. Itu kejadian tahun 80-an ketika pemerintah mencoba mendamaikan konflik sosial antara masyarakat dan pekerja di Arun. Lalu apakah selesai? Ternyata tidak. Ketika dibuat rumusan sebagus itu, disewa ilmuwan-ilmuwan terbaik di Indonesia, ternyata desa Arun itu masih miskin. Berapa tahun lalu saya ke Nisam, cuma belasan kilometer dari Arun, saya terkejut, jalan masih batu, tiang listriknya masih pinang, pohon pinang. Dan itu sangat mengkhawatirkan.
Lalu dalam riwayat sejarah Aceh selalu konflik itu berbalas-balas. Kalau kita lihat sejarah riwayatnya, Daud Beri itu melakukan konflik lagi kan ayah dia dibunuh. Lalu orang-orang yang direkrut oleh Daud Beri dan ayah dibunuh akhirnya bergabung ke Asantiro. Dan sekarang ayah-ayah yang dibunuh sedang kuliah, yang dibunuh pada masa dia bergabung pada Asantiro. Dan ketika dia besar, dia melihat kenyataan bahwa ekonomi yang diperjuangkan oleh ayah dia dulu, kedaulatan ekonomi yang diperjuangkan oleh orang tua dia dulu yang mati-matian membela Aceh, ternyata tidak memberikan efek yang bagus juga untuk Aceh. Lalu tentang pembawaan misalnya transmigran, saya pernah dapat dokumen tahun 70-an tentang salah satu partai meminta pengiriman 1 juta transmigran ke Aceh supaya memenangkan partai tersebut, dan setelah itu membuat masyarakat Aceh tidak fanatik dan hilang identitas keacehan. Saya lihat, saya analisa dokumen itu, kalaulah tidak dagang, saya yakin saat ini Gubernur Aceh itu kayak Sumatera Utara, namanya Gatot Pujo, karena itu kenyataannya. Jadi dari dulu memang kita tuh dilemahkan dalam hal identitas, dalam hal kecakapan, keraguan bahwa kita itu cakap. Padahal kalau kita lihat sekarang perusahaan terbesar di dunia itu sepanjang masa itu VOC, 6.000 miliar dolar. Dan itu 10 kali Apple. Dan saat itu saingan VOC terbesar di Indonesia itu adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Makanya kalau kita lihat makam-makam Ali Riyad Shah yang usia 500 tahun di dekat Pendopo, itu makam dari tembaga bertonton. Saya belum pernah lihat ada makam di dunia ini dari tembaga. Kalau makam-makam itu cuma lapisan saja, makamnya nisan dari tembaga, menandakan bahwa kita punya kedikdayaan ekonomi yang kuat. Ketika kita punya teritori, ketika kita punya strategi laut yang bagus. Jadi ketika nanti misalnya sekarang Cina ada konsepnya One Belt One Route. Jadi mereka buat jalur sutra baru lewat laut, lewat darat sudah sampai ke Malaysia. Nanti ada rencana buat terusan KRA, terusan yang membelah antara Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Dan terusan itu ada di depan Sabang. Lalu okelah, katakanlah pemerintah serius menggarap Sabang sebagai pelabuhan bebas. Apakah kita hanya ingin Aceh itu sebagai tempat singgah? Atau juga kita ingin Aceh ini jadi tempat hub industri baru? Jadi salah satu potensi untuk Aceh menjadi hub industri ataupun kawasan ekonomi itu adalah satu-satunya di Kek Arun. Jadi ke depan saya pikir bahwa kita tidak boleh melihat Aceh itu hanya saat ini atau siapakah Gubernur Irwan Diza ini atau Muzakir, terserah. Tapi melihat bahwa ke depan regional ini bermain kemana, dan apakah kita tuh punya teritori, lahan yang bisa kita garap untuk bermain juga bersama mereka. Karena setiap orang-orang yang ingin bermain bersama itu kan dia harus punya alat sendiri, harus punya fasilitas sendiri. Apakah kita hanya ingin jadi penonton, atau ya ke depan kita hanya menjadi PNS yang koruptif misalnya, ataupun kan tanpa berpikir bahwa daerah kita itu pernah melahirkan pengusaha dan pernah menjadi basis ekonomi yang menyelamatkan negara ini dengan kekuatan ekonomi dia yang otonom. Terima kasih. Terima kasih Bang Muda atas penjelasan yang singkat dan mana ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, ada beberapa kesimpulan penting yang kita bisa ambil dari diskusi ini. Nah, 1001 alasan untuk kita dalam diskusi sore ini untuk sepakat bahwa pengelolaan aset kilang Arun itu harus kita kelola, harus Aceh sendiri yang kelola. Nah, kemudian tidak ada alasan juga buat kita untuk merasa tidak mampu, bahwa kita merasa diri inferior, bahwa kita tidak sanggup mengelola ini. Kita sanggup, dan yakinkan kita, dan berilah pencerahan kepada publik bahwa sebenarnya ini menjadi sebuah isu yang penting, dan itu menjadi tugas kita bersama. Nah, bagi kawan-kawan yang ikut diskusi, kita lemparkan sesi pertanyaan. Silakan. Satu sesi 3 pertanyaan dulu kita tampung. Silakan. Dalam teori engineering, industri itu harus dilihat keperluan
tanpa migas itu hanya 4,27% yang saya dapat. Kemudian secara investasi dalam 10 tahun ke depan itu Aaron harus memiliki 50,5 triliun untuk diinvestasikan. Nah, jika ini diambil oleh pemerintah Aceh sendiri, dengan berarti ini harus mempunyai kredibilitas dan kemampuan kuantitas secara kualitas